Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 Januari 2022. Memiliki iman dan kerendahan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara mengunjungi perkampungan penderita kusta? Biasanya saudara-saudara, penderita kusta ini disingkirkan jauh-jauh dari masyarakat umum. Mereka seperti tak dihargai, dikucilkan, dinilai najis, saudara. Ini sudah terjadi sejak dulu kala hingga saat ini. Dan ini sangat menyedihkan sekali saudara-saudara yang terkasih. Mereka tak dapat merasakan kasih. Mereka tak dapat merasakan sukacita penuh bersama orang-orang yang sehat. Dan lagi saudara-saudara, mereka penderita kusta menyadari akan hal ini, sehingga mereka menyingkirkan diri sendiri jauh-jauh dari kerumunan orang. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tampil bukan untuk menyingkirkan penderita kusta, saudara. Di mata Yesus, penderita kusta adalah orang yang harus dikasihi. Injil hari ini, kita melihat seorang penderita kusta yang memiliki iman dan melihat akan kedatangan Tuhan Yesus. Didekatinya lah Yesus itu dan tersungkurlah dan memohonlah dia. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lukas 5 ayat 12. Bagaimana saudara reaksi Tuhan kita Yesus Kristus saat itu? Saudaraku yang terkasih, seringkali kita pun didatangi oleh saudara-saudara kita yang telah berbuat kesal pada diri kita, saudara. Telah berbuat kesalahan terhadap diri kita, mungkin menyakiti kita, saudara. Dia datang untuk memohon maaf. Tapi saudara-saudaraku, tak sedikit dari kita memperlakukan seperti penderita-penderita kusta itu. Kita merasa jijik, kita kucilkan dia jauh-jauh, kita tak mau menerima dia. Di manakah kasih kita, saudara? Kita lihat bagaimana reaksi Yesus Kristus saat didatangi penderita kusta dan memohon kepadanya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas 5 ayat 13. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita juga seperti Yesus Tuhan saudara yang mau menerima dan memulihkan saudara-saudara kita? Kita semua sesungguhnya adalah para penderita kusta, saudara. Di mana kusta yang kita alami ini adalah kusta yang tak terlihat. Di mana di dalam diri kita, saudara-saudara, penuh dengan borok-borok kusta yang menjijikkan. Kita semua penuh borok dosa, saudara. Sadarkah kita, saudara? Kita lihat, saudara-saudaraku, Yesus Kristus, Tuhan kita mau datang merangkul kita, saudara. Mau membersihkan borok-borok dosa kita yang ada di dalam hati kita ini, saudara. Kita diampuninya dengan penuh kasih. Saudara-saudara terkasih, renungan hari ini, saudara, kita mau belajar dari dua sosok tokoh di dalam Injil. Yang pertama, kita mau belajar dari penderita kusta, saudara, di mana dengan penuh iman ia memohon dengan didasari oleh iman dan kerendahan hati.
Imannya itu diungkapkan dengan kata-katanya, saudara. Tuhan dapat mentahirkan aku. Juga memohon dengan penuh kerendahan hati ketika berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Iman dan kerendahan hati sangat dibutuhkan oleh orang Kristen, saudara. Dengan iman dan kerendahan hati, Tuhan Yesus akan segera mengulurkan tangannya bagi kita. Maka kita semua akan ditahirkan dari segala borok-borok dosa. Kita pun mau belajar dari Sang Maha Guru kita, junjungan kita Yesus Kristus, saudara. Di mana mau menerima si penderita kusta, orang lain mengucilkan dan merasa jijik. Tapi Yesus dengan kasih-Nya, saudara, dengan kasih-Nya mau menjamah dan memulihkan, bahkan menyembuhkan. Kita pun, saudara, mau merangkul saudara-saudara kita yang telah berbuat kesalahan kepada kita, yang telah menyakiti kita, saudara. Kita mau dengan penuh kasih memaafkan, sehingga dia dipulihkan dan disembuhkan. Mengasihi dapat memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus, berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat berdoa dengan penuh iman dan kerendahan hati, dan mampukan kami memiliki kasih terhadap sesama sekalipun menyakiti kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.